Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Tolong kameranya dibuka semua ya, Nak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Bu, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa kita serap dengan baik ya. Tolong Nak Ajis bisa pimpin doa ya, Nak. Silakan Nak Ajis. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Ajis. Anak-anak sekalian, kalian bisa isi nanti presensi, nanti Ibu taruh di kolom chat ya. Tapi Ibu bisa lihat dari sini partisipan sudah hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ ya. Masih ingat materi minggu lalu apa saja kira-kira organ pencernaan manusia? Ada yang masih ingat? Lambung, Bu. Iya, pintar. Nah, aja sih ini ya. Pintar. Selain lambung, apalagi kira-kira? Ya, benar. Itu adalah nama-nama organ sistem pencernaan manusia. Oke, Ibu akan tayangkan gambar dulu ya. Helda, Bu. Nah, Helda itu gambar apa, Nah Helda? Gigi, Bu. Betul. Kenapa dengan giginya itu? Sakit gigi ya, Bu? Ya, sepertinya sakit gigi ya. Giginya sudah mulai berlubang. Oke, selanjutnya ini gambar apa? Diare, Bu. Diare ya, sepertinya ya sakit perut nih. Anaknya ini sakit perut, kemudian ini gambarnya sepertinya dia terkena diare. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah contoh-contoh dari gangguan sistem pencernaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan kupas tuntas pembelajaran hari ini pada submateri gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Target pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah nanti kita belajar, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian, kalian harus bisa menjelaskan hubungan organ dengan gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, kalian harus dapat menganalisis gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan diakhiri nanti membuat sebuah poster dengan tema gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Teknik penilaian yang pertama penilaian sikap. Jadi penilaian mulai dari pembukaan pembelajaran sampai di akhir. Nanti sikap kalian akan Ibu nilai. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada tes tertulis ya yang harus kalian kerjakan. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan berupa nanti presentasi ya dan produk poster yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk saja ke materi gangguan dan upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Oke, sudah siap ya? Suara.com ternyata berdasarkan riset 93% anak Indonesia rentang usia 5-6 tahun sudah mengalami karies gigi. Ini merupakan angka yang sangat fantastik ya untuk negara kita. Nah, dampak dari karies gigi ternyata dapat menyebabkan anak susah makan dan akhirnya bisa mengalami yang namanya gizi buruk, dan tentu ini menjadi masalah ya untuk negara kita khususnya. Sekalian, Ibu sudah share bahan ajar di WA group ya, sudah di-download ya. Ibu kasih kesempatan membaca bahan ajar yang sudah Ibu share 2 menit saja. KPD juga sudah Ibu share, silakan di-download dan dibaca. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan. Sudah, Bu. Kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama terdiri dari Ajis, kemudian Alzi, kemudian Trisno, kemudian kelompok 2-nya Dila, kemudian Dwi, Messi ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing
untuk menyelesaikan LKPD. Nanti langkah-langkahnya bisa kalian baca di LKPD ya. Sudah paham maksudnya, Nak? Sudah, Bu. Ya, silakan langsung berdiskusi kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu ya. Berapa menit kira-kira? 20 menit. 20. Oke, 20 menit. Silakan berdiskusi sekarang. Ya, Bu. Ibu tunggu ya. Ibu mau cek dulu nih kalau gitu apa namanya, sudah sampai mana pekerjaan kalian tadi ya. Nah, Alzi. Halo, Alzi. Ya, Bu. Gimana pekerjaannya? Sudah sampai mana? Sudah sampai di Sudah belum diisi LKPD-nya? Nanti. Sudah diisi LKPD-nya belum? Sudah? Sudah. Oh, ada masalah nggak? Bisa? Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau misalnya perlu informasi lebih lanjut, bisa searching internet ya, untuk menambah literasi ya. Boleh. Bagus, lanjutkan, Alzi. Ya. Nah, baik anak-anak. Sambil menunggu ya, nanti tolong dipersiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan Nak Alzi, dipresentasikan hasil diskusinya. Terdapat masalah kesehatan gigi pada anak Indonesia yang berusia 5-6 tahun. Hingga berdampak pada kesehatan lainnya, seperti nafsu makan berkurang, nama gangguan karies gigi atau gigi terjadi di organ mulut. Penyebab bakteri pada mulut dapat mengolah gula hingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolise dalam mulut dapat merusak gigi. Upaya menjaga kesehatan pencernaan. 1. Memerhatikan kebersihan gigi. 2. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari. 3. Membersihkan gigi dengan benang gigi. 4. Hangat atau obat kumur. 5. Memeriksa gigi secara teratur. 6. Mengurangi makanan manis dan berkumur sesudah makan makanan yang manis. 7. Memperbanyak minum air putih. Ini tentang apa ini, Nak Alzi nih? Cara sehat menjaga gigi dan mulut. Oke, bagus. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke. Nah, anak-anak kelompok 2 mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan untuk kelompok 1, boleh. Silakan kelompok 2. Ada tidak? Ya, silakan dibuka untuk yang kelompok 2. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Diare usus halus. Bakteri dan protozoa seperti Entomobia coli, makan yang tidak bersih, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya minum air putih. Oke. Konstipasi atau sembelit, usus besar, tidak sering menahan buang yang besar. 2. Makan serat seperti sayur dan buah-buahan. 3. Hindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. 4. Minum cukup banyak air. Oke, bagus ya. Ini terakhir kayaknya ada posternya juga dari kelompok 2 ya. Apa ini temanya? Kelompok 2 temanya diare. Oke, baik. Terima kasih ya Najis sudah mewakili kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ada dari kelompok 1 yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 2. Ada. Nah, silakan. Nah, boleh. Tadi kelompok 2 mengatakan salah satu upaya mencegah sembelit adalah menghindari konsumsi makanan yang mengandung lemak dan gula yang tinggi. Apa contoh makanan yang mengandung lemak dan gula yang tinggi? Oke, silakan kelompok 1 mungkin bisa dibantu menjawab. Contoh makanannya yang mengandung lemak tinggi, misalnya ini gorengan dan lain-lain. Gula tinggi, karbohidrat, dan makanan manis. Oke, terima kasih Nak Dwi tanggapannya. Ya memang betul ya Nak. Jadi makanan yang mengandung lemak tinggi juga memang harus sebaiknya kita hindari agar tidak terjadi yang namanya penyakit gangguan pencernaan seperti konstipasi ya. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang kita tarik kesimpulan nih. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mungkin Ajis bisa menyimpulkan.
macam-macam gangguan pencernaan yang bisa menyerang sistem pencernaan. Misalnya, karies gigi, hepatitis, konstipasi, diare, dan obesitas. Terdapat hubungan antara fungsi organ dengan gangguan sistem pencernaan. Misalnya, fungsi mengunyah makanan, sehingga rentan terkena karies gigi. Lambung menghasilkan LDL, rentan terkena MAH. Untuk menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat, diantaranya 1. Menjaga kebersihan diri, 2. Minum air putih, 3. Istirahat yang cukup, 4. Olahraga, 5. Hindari makanan tinggi lemak dan gula, 6. Cuci tangan sebelum makan, 7. Menghindari stres. Oke, ya. Jadi kalau kita simpulkan kira-kira seperti ini. Terlihat di layar ya, Nak ya. Gangguan sistem pencernaan kita seperti karies gigi. Sebabnya apa? Bakteri ya. Kemudian kurangnya menjaga kebersihan gigi. Kemudian selain ada karies gigi, ternyata ada juga gastritis atau MAH. Penyebabnya ternyata bisa juga bakteri Helicobacter pylori. Kemudian ada juga cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tangan yang paling penting ya, apalagi ketika kita akan makan. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ingin ditanyakan sekali lagi sebelum kita tes? Tidak ada ya? Kita akan tes, Ibu akan kirimkan soalnya melalui WhatsApp grup. Siap, Bu. Ya, Ibu 5 menit ya, jangan lama-lama. Kalau sudah langsung kirim saja gitu ya, nanti akan terintegrasi dengan email Ibu ya. Ini ya, jangan lupa ditulis namanya, kemudian kelasnya ya, atau kelompoknya boleh. Nah, ini soal-soalnya. Oke, sudah masuk ini. Alhamdulillah, Aziz, Zulfakar, Roan, semua yang pada soal ya, dapat 100. Selamat Aziz. Kemudian Muhammad Alzi juga dapat 100. Alhamdulillah. Nah, kira-kira sampai di sini, apa kira-kira yang masih kalian bingungkan? Ada tidak pembelajaran? Tidak ada. Tidak ya, sudah mengerti semua. Yang mana kira-kira yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kita? Presentasi. Oh, presentasi ya. Oh, berarti Ajis suka ya kalau pembelajaran presentasi gitu ya? Ya, Bu. Oke, kalau Messi sukanya bagian mana? Presentasinya, Bu. Presentasi juga ya, terima kasih kalau begitu ya. Ada nggak bagian yang kira-kira tidak disukai nih? Yang seperti ini nggak usah aja, Bu, misalnya. Ada nggak? Bagian mana kira-kira? Apa? Tentang menyimpulkan kesimpulan. Oh, kan nggak suka ya? Padahal kan harus disimpulkan, Ajis. Ya, kalau kita nggak tahu kesimpulan, nanti pembelajaran kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Jadi harus ada kesimpulan. Ya, kita simpulkan bareng-bareng. Jadi kalau kesimpulannya sudah oke, berarti pembelajaran hari ini akan berhasil. Apalagi nilai kalian sudah bagus-bagus ya. Nah, sekalian mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini sistem pencernaan kita masih sehat ya. Kita sementara ada loh orang-orang di rumah sakit sekarang terbaring karena sistem pencernaan mereka sakit, tidak bisa digunakan. Jadi kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara menjaga sistem pencernaan kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap sehat ya, Nak ya. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi, tetapi pada materi yang sudah berbeda, yaitu masuk bab berikutnya, zat aditif dan zat aditif. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan Nak Ajis ditutup dengan doa. Tolong dipimpin lagi ya, Nak. Ya, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran, hendaknya kita membaca doa kembali. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah ya, terima kasih Nak Ajis. Nah, jadi anakku sekalian, sebelum Ibu tutup sekali lagi, Ibu tak bosan-bosan mengingatkan ya, di tempat kita sekarang sudah mau zona merah lagi, Nak. Ya, COVID-19 sudah mulai naik lagi. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M apa? Menjaga jarak, terus
menggunakan mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian memakai masker, Bu. Masker. Sedapat mungkin hindari kerumunan ya. Nah, kalau memang juga tidak penting itu nggak usah keluar rumah. Karena kita kasusnya sudah mulai naik lagi ya. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nak, tetap semangat.